Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berkumpul di hari ini untuk memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, jika Bapak Ibu belum mensubscribe channel ini, saya sangat bersuka cita apabila Bapak Ibu berkenan mensubscribe channel GSKI Fluid dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Mari kita ikuti ibadah ini dengan sikap yang hormat, seperti kita sedang berada di dalam gedung gereja. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu dapat menyiapkan roti dan anggur sendiri di rumah. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Jumat Agung. Kita mengingat karya salib yang Tuhan Yesus kerjakan di Kalvari. Mari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini, bersama-sama kita di hadirat Tuhan. Tundukkan kepala, teduhkan hatimu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami mengingat karya yang Tuhan Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu di Golgota. Dan takkan sekali-kali kami melupakan anugerah-Mu menyelamatkan kami. Tuhan yang memberikan hidupnya sebagai korban untuk menyelamatkan setiap umat-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berkumpul bersama-sama dimanapun kami ada pagi hari ini, di hadapan hadirat-Mu. Terimalah kami Tuhan, terimalah pujian kami, terimalah nyanyian pengagungan kami kepada Bapa yang baik dan kepada Putra Tunggal kesayangannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah kami siap menyembah-Mu di dalam satu nama yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari bersama-sama kita katakan, amin, amin. Seorang tak berdosa disalibkan di Golgota. Dialah Mesias, dialah Kristus, dialah Yesus, Putra kesayangan Bapa. Jalan via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari.
Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, Dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, Dia memilih salib, Dia memilih paku. Haleluya. karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari.
semua karena cintanya yang besar. Dengan lutut berteluh, Kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas tuh Kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darah-Mu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu terbesar untukku. Dengan tubuh yang hancur, Kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas tuh Kau tolak paku yang menusuk-Mu. Kau sungguh relakan darah-Mu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu terbesar untukku. Dan pengorbananmu, kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Golgota, darahnya mengalir, Darah-Mu
Ibu. Nyanyikan bersama. Oh Golgota. Darahmu mengalir, siksamu sangat keji. Kau tergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah kurbanmu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, kau beri keselamatan, kau terima diriku, orang berdosa. Karena itu kami mau rela mengabdi bagi Tuhan seumur hidup kami, selama-lamanya. Aku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak kuhargai demi menunaikan panggilanmu Tuhan. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak kuhargai demi menunaikan, dan ku selesaikan. Angkat hatimu, katakan lebih lagi, segenap hati melayani Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati, Oh, darah dan nyawaku tak kuhargai demi menunaikan panggilanmu Tuhan. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak kuhargai demi menunaikan, dan ku selesaikan. demi menunaikan, Demi menunaikan, ku selesaikan. Oh, dan ku selesaikan tugasku. dengan segenap hati kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu ya Bapa, sebab firman-Mu lah yang menuntun kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah, pakailah hamba-Mu untuk menjadi juru bicara-Mu.
Dan Roh Kudus serangi akal budi pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh melakukan. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita memperingati Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Kita merayakan Jumat Agung di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun. Mungkin Bapak Ibu tidak mengira bahwa bahkan sampai di bulan April 2021, gereja kita masih beribadah hanya secara online. Tetapi kita tidak akan beribadah online terus-menerus ya Bapak Ibu. Kita akan kembali ke gedung gereja. Tentu ibadah live streaming tetap diadakan. Tetapi setelah banyak dari pelayan ibadah yang divaksinasi, setelah banyak dari jemaat yang divaksinasi, dan juga kurva peningkatan kasus positif COVID-19 lebih melandai, tentu ibadah di gereja akan kembali dibuka. Tetapi sebelum itu tercapai Bapak Ibu, kita harus bersabar. Bapak Ibu, setiap kali saya pulang dari gereja ke rumah saya selalu melewati kolong jalan layang non-tol yang direncanakan menghubungkan Green Bay Pluit dengan tol Sediatmo ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Namun saya amati, tidak ada kegiatan pembangunan apa-apa lagi di jalan layang itu sejak mungkin sekitar 6 tahun yang lalu. Jalan layang itu masih belum selesai. Tapi tidak ada kegiatan pembangunan. Tidak kunjung dilanjutkan, Bapak Ibu. Padahal ada jalan lain yang di dekat rumah saya, yaitu proyek jalan tol baru. JOR 2, Jakarta Outer Ring Road 2, yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta dengan Kunciran. Itu begitu cepat selesai. Nah, jalan layang non-tol yang di Pluit ini kok bisa mangkrak dan menjadi bangkai beton begitu saja. Apa gunanya begitu ya? Ini menjadi JOR yang lain jadinya ya. Jadi bukan Jakarta Outer Ring Road, tetapi JOR di sini adalah Jalan Ora Rampung-Rampung. Kita juga mungkin mempunyai proyek-proyek mangkrak, Bapak Ibu. Mungkin kita membeli buku untuk kita rencanakan kita baca, namun setelah lewat bertahun-tahun, bahkan bungkus plastiknya pun tidak kita buka. Apalagi kita baca. Dibuka pun belum. Rencana kita di pandemi ini untuk menambah skill, mungkin saya mau belajar masak begitu. Batal begitu saja. Mengapa? Setelah mencoba 1-2 kali untuk membuat masakan ternyata kurang enak, jadi tidak kita lanjutkan. Rencana untuk menurunkan berat badan dengan diet gagal total karena berbagai alasan. Seperti pandemi yang belum selesai, saya tidak kemana-mana, saya di rumah saja, dan itu promosi dari pemesanan makanan online, wah sangat menggiurkan. Ya, makanannya bervariasi, enak-enak, dan diskonnya juga besar. Rencana untuk olahraga rutin juga gagal karena berbagai alasan. Jadi proyek yang kita rencanakan bisa jadi mangkrak, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya proyek lain, proyek pribadi yang mangkrak, mungkin punya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Di hari Jumat Agung ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan di hari kematiannya, kita harus memahami bahwa Tuhan sudah menyelesaikan proyeknya dengan baik.
tidak mangkrak. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib dalam Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Dalam bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani, kata "sudah selesai" di sini aslinya ditulis teteleste. Teteleste. Kalau kita melihat tata bahasa Yunani, kata ini berarti itu sudah diselesaikan. It is finished. Berarti di sini Tuhan Yesus sama sekali tidak berkata, "Aku sudah selesai" atau "I am finished." Kalau seperti itu, yang selesai adalah akunya. Dan seperti dia berkata, "Tamat riwayatku." Bukan demikian. Kalau seperti itu adalah teriakan kekecewaan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "It is finished." Itu sudah diselesaikan. Sudah selesai. Teteleste adalah teriakan kemenangan, Bapak Ibu. Mengapa sudah selesai itu adalah teriakan kemenangan? Hari ini mari kita pelajari bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Nah, sekarang pertanyaannya, apanya yang sudah selesai, Bapak Ibu? Mari kita buka Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanannya ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, proyek yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus itu apa? Pekerjaan Allah. Pekerjaan Bapa yang dipercayakan kepadanya. Tentunya ada proyek yang dipercayakan Bapa kepada Tuhan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan itulah yang dinyatakannya sudah selesai sebelum Dia menyerahkan nyawanya kembali kepada Bapa. Nah, Bapak Ibu, pekerjaan apa sih yang hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Ini berkaitan dengan keselamatan dan penebusan bagi umat manusia. Jadi kita lihat, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengerjakan penebusan bagi umat manusia. Nah, dalam hal ini apa yang dilakukannya untuk dapat menyelesaikan pekerjaan Bapa tersebut? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan Injil keselamatan. Tuhan Yesus mengajarkan Injil keselamatan. Kita mengetahui bahwa Dia mengajar melalui khotbah dan perkataan-perkataan yang penuh kuasa. Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Tetapi Bapak Ibu, lebih dari itu, Dia mengajar melalui hidupnya. Dia memperlihatkan seperti apa kehidupan yang dikehendaki Allah dalam setiap gerak hidupnya. Pikiran, perbuatan, perkataannya selalu sesuai dengan kehendak Allah. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia mengatakan melakukan kehendak Bapa itu adalah makanannya loh.
Dia tidak dapat hidup tanpa melakukan kehendak Bapa loh. Sampai pada puncaknya di Taman Getsemani. Saat ia merelakan kehendaknya sendiri dikalahkan oleh kehendak Bapa. Ia berseru, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Nah, dia merelakan kehendaknya dikalahkan oleh kehendak Bapa. Itulah ajaran dari Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita buka Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Di awal pelayanannya, Yohanes Pembaptis sudah mengenali Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dari awal sejarah umat manusia, Bapak Ibu, anak domba itu selalu dikaitkan dengan pengorbanan, dengan persembahan kurban. Anak Adam yaitu Habel mempersembahkan kurban anak domba bagi dirinya sendiri. Pada kisah Keluaran di Mesir, Musa memerintahkan setiap keluarga dari umat Israel untuk mempersembahkan domba, anak domba bagi keluarganya masing-masing. Mulai dari Sinai, para imam mempersembahkan kurban anak domba bagi seluruh bangsa Israel. Nah, sekarang Yesus menjadi anak domba yang dipersembahkan bagi seluruh dunia. Ruang lingkupnya makin luas sampai seluruh dunia, Bapak Ibu. Perhatikan, di saat Yohanes menyatakan Yesus itu anak domba Allah, belum ada kekristenan. Jadi Yesus menghapus dosa, atau lebih tepat mengangkut dosa, bukan hanya orang Kristen saja. Itu yang harus kita pahami. Di zaman itu tidak dibedakan antara Kristen dan non-Kristen. Orang Yahudi lebih membedakan antara Yahudi dan non-Yahudi. Itu pandangan mereka. Jadi kalau Yohanes mengatakan Yesus itu mengangkut dosa dunia, berarti Yesus adalah anak domba Allah yang dipersembahkan baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang non-Yahudi. Nah, pekerjaan Allah yang harus diselesaikan oleh Yesus adalah menjadi anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Itulah yang selesai dikerjakannya dengan menyerahkan dirinya untuk mati berkorban di kayu salib. Dia rela, tubuhnya menderita demikian dahsyatnya demi menyelesaikan pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah itu adalah menebus dosa saudara dan saya. Melalui pengorbanan di kayu salib itu, Bapak Ibu, keadilan Allah sudah terpenuhi. Dan masalah dosa sudah diselesaikan olehnya. 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita baca. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Yesus sudah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita disembuhkan dari penyakit dosa. Bukan penyakit fisik. Jadi bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan kita dari penyakit dosa. Penyakit dosa itulah yang membuat karakter manusia tidak bisa seperti yang dirancang oleh Allah semula. Penyakit dosa itulah yang membuat manusia tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah dan tidak bisa mengenali kebenaran Allah. Tapi
Karena Yesus sudah memikul dosa kita, maka puji Tuhan, kita disembuhkan dari penyakit dosa. Amin. Itulah arti teteleste yang pertama. Pekerjaan Allah yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus sudah diselesaikannya dengan sempurna. Tidak ada yang mangkrak. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan atas karya keselamatan Kristus tersebut. Sudah selesai, sudah final. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selain arti teteleste yang tadi kita bahas, sudah selesai atau teteleste, juga mempunyai arti yang lain. Sebelum Tuhan Yesus melayani dan mengajar, pekerjaan Tuhan Yesus adalah tukang kayu. Dia mengikuti ayahnya yaitu Yusuf. Sebetulnya Bapak Ibu yang disebut tukang kayu di sini dalam bahasa aslinya adalah tekton. Tekton. Kata ini digunakan juga di zaman itu untuk menyebut kontraktor bangunan yang membangun rumah dan bangunan lain dari batu. Nah, Bapak Ibu, sebagai tekton, sebagai kontraktor, kalau Yesus di saat itu membangun rumah, katakan, untuk orang lain yang memesannya, maka kalau rumah itu sudah selesai, maka orang itu akan membayar. Dan ketika Yesus muda itu menerima uang itu, maka dia akan menjawab teteleste. Sudah lunas. Sudah lunas. Istilah teteleste di zaman itu digunakan untuk menyatakan utang sudah lunas dibayar. Di zaman itu, di zaman Kekaisaran Roma, Bapak Ibu, sudah ada bank. Itulah sebabnya dalam perumpamaan mengenai uang mina, bangsawan yang memberi mina kepada hambanya, memarahi hambanya yang tidak menyimpan uangnya di bank. Nah, kalau orang meminjam uang di bank, bank akan membuat surat utang. Ya, kalau kita menyimpan uang di bank, maka bank akan memberikan bunga. Tetapi kalau kita meminjam uang dari bank, maka kita yang harus membayar bunga. Nah, di zaman itu, kalau orang meminjam uang dari bank, maka bank akan membuat surat utang. Ketika orang itu melunasi utangnya, termasuk dengan bunganya, maka pejabat bank akan memberi stempel di atas surat utang. Tulisannya apa? Teteleste. Sudah lunas. Sudah lunas. Sekarang apa yang dilunasi oleh Tuhan Yesus? Utang kita. Dosa kita. Utang kita kepada Allah itu tidak terhingga, Bapak Ibu. Tidak akan sanggup kita bayar. Sungguhnya Bapak Ibu, sebagai manusia yang berdosa, kita berutang demikian besar kepada Allah sehingga kita tidak layak hidup. Kita tidak berhak hidup. Sebagai manusia yang berdosa, kita hidup di bawah bayang-bayang maut. Kita tinggal menunggu dilemparkan ke api kekal sebetulnya. Terpisah dari Allah selama-lamanya. Namun, puji Tuhan, Allah kita begitu mengasihi manusia berdosa seperti kita. Kasih Allah demikian besarnya. Sehingga dia mengorbankan putranya yang tunggal. Tuhan Yesus diizinkannya berkorban mati di kayu salib untuk melunasi semua utang kita. Tapi Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus sudah melunasi semua utang kita yang terlalu banyak bagi kita di zaman itu, kita harus sadar, itu berarti kita sudah dibelinya. Dia sudah membeli kita dengan darahnya. Kita sudah menjadi miliknya. Ini seperti di zaman itu. Kalau ada orang yang tidak bisa membayar utang,
maka dia akan dijual menjadi budak. Menjadi milik atau properti dari yang membayarkan utangnya. Ya, jadi kalau orang di zaman itu tidak bisa bayar utang, maka dia jadi budak supaya utangnya terbayar. Begitu. Coba kita lihat 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah membeli kita dengan harga yang sudah lunas dibayar. Dan harganya sungguh sangat mahal. Darahnya, nyawanya, itulah harganya. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Saudara sangat mahal di mata Tuhan. Karena Tuhan sudah membeli Bapak Ibu dengan darahnya. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus Kristus sudah menyelesaikan masalah dosa dunia. Namun, masalah kita mau menerima penebusan itu atau tidak, terserah kita. Bukan terserah dia. Kalau kita mau menerima penebusan itu, maka kita pun menerima kuasa atau hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan percaya kepadanya, dengan kita mau menerima penebusan darinya, maka penebusan itu menjadi hak kita. Dosa-dosa kita, utang-utang kita yang tak terhingga itu sudah dilunasinya. Sudah lunas dibayar. Dulu, sekarang, dan akan datang. Sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Teteleste. Tapi, kalau dosa-dosa kita itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, janganlah kita mengira bahwa kita lalu boleh hidup sesuka hati. Ingat tadi, hukum yang berlaku yang sudah saya sampaikan tadi. Karena Kristus sudah membayarkan utang kita, maka kita pun menjadi miliknya. Kita pun menjadi propertinya. Puji Tuhan kalau kita boleh jadi milik Tuhan. Karena kita pasti disayangi olehnya. Tapi saya ingin menyampaikan juga bahwa kalau kita menjadi milik Tuhan, berarti ada konsekuensi yang perlu kita tanggung. Menjadi milik Tuhan berarti segala apa yang ada pada diri kita, milik Tuhan. Uang kita, milik Tuhan. Waktu kita, milik Tuhan. Partikel terkecil dalam tubuh kita, milik Tuhan. Tidak ada yang boleh kita sisakan bagi diri kita sendiri. Kita sudah tidak boleh menggunakannya untuk cara hidup yang lama, yang sia-sia lagi. Seperti yang tadi sudah disampaikan dalam 1 Petrus. Tapi saya sedih Bapak Ibu, karena hal ini tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen yang berpikir, kalau kita sudah jadi Kristen, kita boleh bebas berbuat apa saja. Toh, kita sudah selamat karena anugerah. Tidak ada yang bisa menambahi atau menguranginya. Apapun yang kita lakukan pun tidak menambahi atau mengurangi anugerah itu kan. Nah, dengan demikian orang jadi berpikir kalau begitu kita bisa terus hidup seperti apa yang kita mau. Dan nanti di hadapan Allah tetap selamat juga, tetap masuk surga juga. Waduh, hati-hati Bapak Ibu. Coba perhatikan apa kata Paulus. Roma 8 ayat 12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara,
kita adalah orang berutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kita berutang. Kita berutang, tetapi bukan kepada daging. Dulu kita berutang kepada daging, Bapak Ibu. Karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak, yang luar biasa banyaknya itu membuat kita mau tidak mau menghamba kepada daging. Kita tertawan oleh hukum dosa sehingga apa yang kita lakukan selalu melawan Allah. Karena keinginan daging itu bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, kalau kita terus dalam keinginan daging, berarti kita menjadi seteru Allah. Tapi, kalau kita mau menerima penebusan Kristus, kalau kita mau utang-utang dosa kita dibayar oleh Kristus, kalau kita mau jadi milik Kristus, maka kata Paulus, kita menjadi berutang kepada Kristus. Kok bisa? Ya, karena Yesus Kristus sudah membayar utang kita. Maka sekarang kita jadi berutang kepada Dia. Pak, gimana cara bayar utang kita, Pak, kepada Kristus? Nah, banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Sehingga mereka merasa tidak punya tanggung jawab untuk membayar utang tersebut. Banyak orang yang merasa, bagaimana cara bayar utang? Kan gak bisa. Ya udah, saya bersyukur saja, saya menyembah Allah saja, itu sudah cukup. Atau saya melakukan kewajiban agama, ikut ibadah setiap minggu, itu sudah cukup. Bapak Ibu, tidak salah kalau kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tidak salah kita mengikuti ibadah kalau kita mau membalas utang, mau membalas kebaikannya tadi. Tidak salah kita memberikan persembahan untuk membalas kebaikannya. Tapi itu belum cukup. Syukur semata, kata-kata penyembahan belum cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Perhatikan apa yang diinginkan Tuhan, seperti yang dijelaskan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Bapak Ibu, untuk membayar utang kepada Tuhan, caranya adalah hidup menurut roh. Artinya mematikan perbuatan daging di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita sudah tidak berutang kepada daging. Kita sudah tidak harus mengikuti apa keinginan daging kita. Kita bisa tidak mengikuti keinginan daging kita yang berkodrat dosa itu, Bapak Ibu. Karena itu kalau Tuhan Yesus menebus dosa kita, kita harus sadar bahwa Dia sudah menyelamatkan kita, manusia, saudara dan saya, bukan hanya dari hukuman dosa, yaitu api neraka. Saya ulangi, Tuhan Yesus bukan hanya menebus kita dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tetapi Tuhan Yesus juga menebus kita dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Bukan cuma dari hukuman dosa, tetapi juga dari kuasa dosa. Maka saudara dan saya punya kemampuan untuk menang atas kuasa dosa. Ini anugerah Bapak Ibu yang diberikan kepada kita. Tapi kenapa saya lihat banyak orang Kristen tidak menyadarinya? Tuhan Yesus memberi kita kuasa yang memungkinkan kita menang atas kuasa dosa. Dia memberikan Roh Kudus-Nya yang memimpin kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi mau mengikuti kehendak Allah dan pimpinan Roh Kudus atau tidak, itu terserah dari saudara dan saya. Sehingga tadi Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 13, kita dihadapkan kepada dua pilihan. Dosamu mati atau kamu yang mati. Saya ulangi, dosamu mati atau kamu yang mati. Kamu sudah dibeli oleh Tuhan.
Kalau kamu masih hidup menurut daging yang berkodrat dosa itu, maka kamu yang mati. Tapi kalau kamu mau berkata tidak kepada dagingmu, maka kamu akan hidup. Itu Roma 8 ayat 13. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi milik Tuhan bukan hanya disayang-sayang oleh Tuhan. Menjadi anak Allah bukan hanya disayang-sayang oleh Allah. Ada konsekuensinya, yaitu kita tidak boleh hidup suka-suka sendiri, Bapak Ibu. Tidak boleh seperti orang yang tidak menerima penebusan dari Tuhan. Nggak boleh kita suka-suka sendiri lagi. Suka-suka daging kita lagi. Tidak boleh. Sebab Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dalam bahasa aslinya di ayat ini ada kata sebab. Jadi bunyinya sebab semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Harusnya bunyinya begitu. Jadi ini terkait dengan ayat 13 tadi. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Mematikan perbuatan-perbuatan daging yang di ayat yang di atas. Kalau kita mau mengikuti pimpinan Roh Allah, kalau kita mematikan perbuatan-perbuatan daging, itulah yang membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh anak-anak Allah. Itulah yang memberi kesaksian bahwa kita benar-benar anak-anak Allah. Itulah yang menjadikan kita ahli waris Allah dan menjadikan kita berhak menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Dimuliakan bersama Kristus, Bapak Ibu. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kalau Bapak Ibu mau dimuliakan bersama dengan Kristus, maka Bapak Ibu juga harus mau menderita bersama dengan Kristus. Menderita di sini tentu bukan menderita secara fisik, tetapi menderita karena kita mematikan perbuatan daging kita. Itu membuat hidup kita seolah-olah tidak wajar di mata dunia. Itu membuat kita jadi mungkin tidak enak hidup di dunia ini. Tapi tidak bisa tidak. Kalau kita menerima penebusan dari Kristus, maka kita harus mematikan perbuatan daging kita. Kalau kita mau hidup di dalam Kristus. Itulah yang harus kita lakukan. Sebab sebagai pemilik hidup kita, itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang diinginkan oleh Kristus bagi kita yang berutang kepadanya. Jadi, kalau kita memahami hal ini, mari kita bisa bernyanyi seperti ini. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas. Sepatutnya segenap hidup bagimu. Semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan. Segalanya bagi kerajaanmu. Aduh Pak, berat banget ya. Iya, memang tidak ada barang bagus harga murah Bapak Ibu. Untuk mencapai kemuliaan itu, kita harus menyerahkan segala yang ada pada kita untuk menjadi milik Tuhan. Tuhan sudah membeli kita. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh mau dimiliki Tuhan atau tidak? Itu terserah kita. Tuhan tidak memaksa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Allah Bapa di surga. Sekarang dia sudah menyerahkan tongkat estafetnya kepada kita.
untuk melanjutkan proyek penyelamatan Allah atas dunia ini. Sekalipun Kristus sudah mati untuk menebus dosa seluruh manusia, tetap tergantung kepada manusianya, Bapak Ibu. Tergantung pada pilihan orangnya masing-masing, apakah mereka mau menerima penebusan itu atau tidak. Dan banyak sekali orang yang tidak tahu karya penebusan Kristus. Dan tambahan lagi Bapak Ibu, banyak juga yang tahu tentang karya penebusan Kristus itu, ternyata tidak tahu konsekuensi menerima penebusan tersebut. Mereka taunya yang enak-enaknya saja. Disayang-sayang Tuhan, taunya cuma itu. Maka Bapak Ibu, Tuhan Yesus memerintahkan saudara dan saya menjadi saksi-saksinya. Tugas Tuhan Yesus sudah selesai. Teteleste. Dia sudah bangkit juga yang nanti kita rayakan dalam hari Paskah. Dan dia pun sudah naik ke surga. Kita akan memperingatinya nanti di bulan Mei. Tapi bagaimana? Bagaimana saudara dan saya menjadi saksi? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir, Pak saya nggak bisa berkhotbah, mana bisa saya jadi saksi Tuhan. Saya katakan kepada Bapak Ibu, kehidupanmu adalah kesaksianmu. Kehidupanmu adalah kesaksianmu. Coba ulangi saya, kehidupanku adalah kesaksianku. Kehidupanku adalah kesaksianku Bapak Ibu. Kehidupan kita yang penuh kasih, kehidupan kita yang agung, harum, tidak membeda-bedakan orang lain, menolong orang lain, memberikan yang terbaik bagi orang lain, itulah kitab Injil yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Menjadi saksi itu menunjukkan bahwa pada 2000 tahun yang lalu, Rabi, mantan tukang kayu atau tekton, kontraktor di zaman itu, yang mati disalibkan itu, benar-benar bangkit kembali. Dia adalah anak Allah yang menebus dosa dunia, dan dia hidup. Mana buktinya? Buktinya dia hidup di dalam aku. Itu buktinya. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, mana bisa kita berkata begitu Bapak Ibu? Kalau di dalam diri kita, kita tidak menunjukkan bahwa Kristus hidup dalam diri kita. Itulah sebabnya, mari saya ajak Bapak Ibu. Dalam segala gerak kehidupan kita, kita bertanggung jawab untuk memperlihatkan, mendemonstrasikan bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kita, Bapak Ibu. Kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita supaya kita mempunyai pikiran, perasaan, perbuatan yang menjadi saksi bahwa kita sungguh-sungguh anak Allah dan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari Jumat Agung ini, mari kita renungkan. Mari kita renungkan kembali kehidupan kita. Kalau selama ini kita belum mengikuti pimpinan Roh Kudus, mari kita bertobat. Kalau selama ini kita belum selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus, mari kita bertobat. Sadari, kita ini sepenuhnya milik Tuhan. Mari kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kepekaan atas suara Roh Kudus. Rajinlah belajar firman Bapak Ibu supaya kita semakin mengerti kehendak Allah. Dan kita dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya. Percayalah, tidak ada yang mustahil. Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, telah tiba saatnya bagi kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Untuk itu, mari Bapak Ibu dapat siapkan roti dan anggur. Dan sekarang mari kita berdiri, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mau datang kepadamu. Kami mau mengikuti perjamuan kudus pada hari ini Bapa. Dengan perjamuan kudus ini kami mau mengingat karya pengorbanan Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Sehingga Engkau menganugerahkan Putramu yang tunggal, yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Bapa, kami mengerti bahwa jika kami menerima penebusan dari Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, ada konsekuensi yang perlu kami pahami, dan kami mau Tuhan untuk sungguh-sungguh dimiliki oleh Engkau. Kami mau dimiliki oleh Tuhan Yesus. Karena itu ya Bapa, biarlah saat kami mengikuti perjamuan kudus-Mu pada hari ini, kami bersekutu dengan tubuh dan darah Putramu yang tunggal. Kami diperbarui dan kami sungguh-sungguh mendapatkan kuasa-Mu untuk dapat menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih ya Bapa atas perjamuan kudus hari ini. Bapa, berkatilah perjamuan kudus yang akan kami terima ini. Kuduskanlah roti dan anggur ini menjadi roti dan anggur yang berkuasa. Biarlah dengan mengikuti perjamuan kudus ini kami boleh mengingat terus karya keselamatan-Mu melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dengan makan roti dan minum anggur ini. Dan melalui perjamuan kudus ini, kami rela untuk menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah, menjadi berkat bagi sesama dan turut serta dalam memberitakan karya keselamatan Allah atas dunia ini. Kuduskan roti dan anggur ini menjadi roti dan anggur yang berkuasa untuk mengubah kami, untuk menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi pada satu bukit. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku
tetap setia. Ku tetap setia, ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada salibnya, sana ku dapat ampun dosa. sana ku dapat, Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. mari kita angkat roti dan anggur dengan tangan kita. Dan ulangi apa yang saya katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosa oleh kurban Tuhan Yesus. Aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka oleh kurban Tuhan Yesus. Aku percaya aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selama-lamanya. Turunkan tangan saudara. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu, sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya
kedatanganmu, gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur dengan tangan kanan saudara. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan bagi kita. Minumlah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu. Ajar kami untuk makin serius, untuk menyediakan diri kami, dimiliki sepenuhnya oleh-Mu. Terima kasih atas perjamuan kudus-Mu yang kami terima. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga untuk sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tinggallah sejenak sampai dengan doa berkat. Dan kita akan mengikuti beberapa pengumuman. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 16865333388. Sekali lagi, 16865333388 atas nama GSKI Pluit.
Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima KRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pengumuman kita. Sekarang mari kita kembali bangkit berdiri, kita berdoa dan kita terima berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Kami mengucap syukur atas persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Biarlah Engkau berkati persembahan ini, sebab persembahan ini akan dipergunakan untuk kepentingan kerajaan-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau sertai kehidupan kami, agar kami boleh hidup makin sesuai dengan firman-Mu. Kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk dimiliki oleh-Mu. Karena kami tahu kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan Yesus sudah membayarnya dengan lunas di kayu salib. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh diberkati dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kami bersyukur dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Kita naikkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, rahmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang diberkati katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kita akan bertemu kembali pada ibadah Paskah hari Minggu pukul 9.30 di channel YouTube GSKI Pluit. Jangan lupa subscribe channel YouTube GSKI Pluit dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita akan berjumpa kembali dan Tuhan Yesus memberkati.